Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan mengecek suatu kompresor ya teman-teman. Dimana ada 3 kabel yang menuju kompresor. Di video kali ini saya akan mengecek yang mana kabel C, kabel R, dan kabel S. Saya akan mengecek 3 kabel ini, kabel mana yang menuju terminal C, kabel mana yang menuju terminal S, dan kabel mana yang menuju terminal R. Secara 2 dimensi, kompresor itu terdiri dari 2 gulungan ya teman-teman, yaitu gulungan utama dan gulungan bantu. Ini secara 2 dimensi ya. Secara 2 dimensi, C dan R itu gulungan utama, C dengan S itu gulungan bantu. Nah, ini secara 2 dimensi yang lain ya teman-teman. Ada 3 kabel dari atas. Di sini titik bersama R dengan C atau R dengan titik bersama ini adalah gulungan utama. S dengan titik bersama ini atau S dengan C ini adalah gulungan bantu. Ini secara 2 dimensi ya teman-teman. Jadi sekarang misi kita adalah menentukan kabel mana yang menuju terminal R, C, dan S. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui gulungan bantu ini selalu nilainya lebih besar daripada gulungan utama. Gulungan bantu lebih besar daripada gulungan utama. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengecek R dengan S, itu kita menggabungkan hambatan gulungan utama dan hambatan gulungan bantu. Jadi ketika kita mengukur R dengan S, kita menggabungkan hambatan gulungan bantu dan hambatan gulungan utama. Sehingga pada terminal R dan S lah muncul nilai hambatan yang paling tinggi. Baiklah, jadi kita bebas ya. Kita pilih saja dulu satu kabel ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya jadikan kabel merah ini sebagai kabel acuan ya terlebih dahulu, dimana nilai dari kabel merah dan biru ini nilainya 6,7 ohm. Saya catat dulu, saya catat merah, biru, enam koma tujuh ohm. Nah, sekarang merah dengan kuning. Nah, teman-teman, sekarang saya mengecek gulungan merah dengan kuning. Nah, merah dengan kuning. Hasilnya adalah 3,3 ohm. Nah, sekarang kita melakukan pengecekan yang ketiga. Nah teman-teman, sekarang saya mengecek kabel biru dengan kabel kuning. Hasilnya 3,3 ohm. Biru dan kuning. Ini hasilnya 3,3 ohm. Nah, dari 3 data ini kita bisa mengetahui bahwa merah dengan biru yang terbesar memiliki nilai 6,7 ohm. Artinya merah ini adalah dan biru ini adalah terminal R atau terminal S, begitu ya teman-teman. Nah, jadi merah dan biru ini adalah terminal R dan terminal S. Nah,
Sekarang ketika saya cek gulungan utama, gulungan bantu, entah yang mana ini nilainya sama ya teman-teman. Seharusnya ada perbedaan ya teman-teman, di mana gulungan bantu itu nilainya lebih besar. Sekarang saya coba kencangkan terminalnya, saya kuatkan dengan tang. Saya cek untuk kedua kalinya apakah memang nilai dari gulungan bantu dan gulungan utama itu sama atau memang ada kesalahan dalam pengukuran. Halo teman-teman, sekarang saya mengecek kabel merah dan kuning. Tadi saya kencangkan terminalnya dengan tang kombi dan hasilnya 3,5. Berarti merah dengan kuning. Merah dengan kuning ini berubah menjadi 3,5. Nah, jadi dari data ini bisa kita ketahui teman-teman, jika merah dengan kuning adalah gulungan bantu. Nah, merah dengan kuning adalah gulungan bantu dan biru dengan kuning adalah gulungan utama. Nah, ini gulungan utama. Jadi dari analisa ini kita bisa menentukan bahwa merah dengan kuning itu adalah ini gulungan bantu. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa kuning adalah commonnya ya teman-teman. Ini kuning, kabel kuning. Kabel kuning menuju common. Nah, ini kabel kuning. Karena di sini kabel kuning dengan merah, kabel kuning dengan biru. Nah, berarti ini adalah common. Nah, sekarang merah dengan kuning lebih besar. Berarti di mana gulungan bantu itu pasti lebih besar daripada gulungan utama. Berarti kuning merah, berarti di sini S-nya adalah kabel merah. Dan yang ini berarti terakhir kabel biru. Nah, seperti itu teman-teman, running kabel biru, start kabel merah. Nah teman-teman, begitulah cara menentukan yang mana kabel menuju gulungan R, yang mana kabel menuju gulungan S, yang mana kabel menuju gulungan T. Dari data ini kuning ke merah, kuning ke biru, ini bisa dipastikan kita analisis ini commonnya ya teman-teman, terminal common. Kemudian dari kuning ke merah menunjukkan nilai hambatan yang lebih besar daripada kuning ke biru, artinya itu adalah gulungan bantu. Jadi kuning ke merah itu gulungan bantu, yang dimana ini gulungan bantu itu hambatannya lebih besar, sehingga S ini adalah kabel merah. Ini kabel merah. Kemudian selanjutnya tentu langsung kita pastikan itu kabel biru. Nah, seperti itulah teman-teman pengecekan RST pada kompresor. Pengecekan bukan RST, pengecekan RCS pada kompresor. Pengecekan RCS ini sangat penting dilakukan karena kita nanti kombinasikan dengan kapasitor ya. Karena adanya dua gulungan ini difungsikan, dimanfaatkan untuk agar kompresor itu bisa starting, dimana gulungan bantu ini membantu starting daripada kompresor tersebut, dimana gulungan bantu ini akan
walaupun mendapat fase yang sama, ini dari common ini mendapatkan arus dengan fase yang sama, tetapi akibat kapasitor arus yang melewati ini dengan arus yang melewati ini, arus yang melewati gulungan utama dan arus yang melewati gulungan bantu itu akan berbeda fasenya. Jadi terdapat beda fase arus yang mengalir ke gulungan utama dan gulungan bantu akibat dari kapasitor itu sendiri. Nanti untuk video berikutnya saya akan bahas mengenai kapasitor.